ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa JH Part 4. Cerita diawali di beberapa titik kejadian, tepatnya 500 meter sebelum museum. Di mana sebelumnya bahwa tim Butterfly sudah berada di sana dan ada sedikit perdebatan kala itu. Hingga, sebuah serangan datang ke arah mereka, yang mana serangan tersebut menuju ke salah satu rekan mereka, lebih tepatnya adalah ketua regu tim Butterfly yang kala itu memimpin pemburuan. Sampai-sampai ia begitu terkejutnya melihat sekelompok beom datang ke tempat itu. Yang mana mereka diantaranya adalah Huppo sebagai ketuanya, Bulti, dan Maro. Tiba-tiba sebuah serangan dari kuku tajam yang tiba saja sudah berada tepat di depan ketua regu tim Butterfly. Ia mengumpat kesal hingga kuku tajam itu pun menusuknya sampai membuat ia terlempar ke dinding beton, dan orang yang melakukannya adalah Maro. Lalu ia berkata, "Kita semua sudah di sini. Kerja bagus Maro," ucap Huppo kala itu. Kemudian Huppo menyuruhnya untuk memeriksa apakah ada kerugian di pasukan. Ia juga menambahkan bahwa segera menghitungnya agar bisa cepat melanjutkan misi mereka. Dengan cepat, Maro mengiyakannya. Sementara Bulti, ia kaget melihat ketua regu tim Butterfly masih bernafas dan menatap ke arahnya. Seketika Bulti pun mengeluarkan muka bengisnya sambil berkata pada ketua regu tim Butterfly, "Oh, kau rupanya masih hidup ya. Betapa beruntungnya dirimu." Yang lainnya menghembuskan nafas terakhir mereka tanpa menyadarinya. Yang seperti itu menyebalkan bukan? Maksudku, mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka mati. Aku akan membantumu dan membiarkanmu berteriak semaumu selagi kau masih hidup. Apakah kau tahu, bahwa aku jauh lebih baik dari Maro? Bulti berniat menyiksanya hingga mati. Begitu perihnya dampak serangan Bulti hingga ia merasakan sakitnya mentok ke ubun-ubun, mungkin lewat juga bisa hehehe. Sedangkan Huppo yang melihat, mengingatkan dirinya pada peperangan 4000 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu semua beom disiksa hingga dibantai habis oleh manusia. Kemudian ia memegang bahu Bulti lalu mengatakan pada Bulti, apakah ia ingin seperti para binatang itu? Bulti yang tak mengerti, ia menanya balik, "Apa maksudmu Tuan?" Lalu Bulti menjelaskan maksud dari perbuatannya tadi. Jika ia hanya melakukan hal yang seperti mana mereka melakukannya pada kita. Namun Huppo menimpanya, bahwasanya tidak ada kegembiraan saat melakukan pembunuhan. Benar saja kita memang menaklukkan mereka, bukan tetapi cara yang kita gunakan itu sama dengan mereka. Perlu kau ketahui, metode yang kita gunakan berbeda dengan Shukogom. Yaitu, cepat balas dendam, sebelum musuh merasakan sakitnya. Setiap rasa sakit yang kita timbulkan pada musuh pasti akan datang menjemput kita. Seperti yang terjadi pada 4000 tahun yang lalu. Dan kita tidak akan mengulang sejarah itu kembali. Bulti tak bisa berkata apa-apa sesambil melihat badan ketua regu tim Butterfly yang sudah terpisah dengan kepalanya sesudah dibelah Huppo menggunakan kuku tajamnya. Berhubung masalah di sana sudah selesai, sebelum lanjut ke distrik berikutnya, Huppo membagi menjadi dua tim. Tim pertama yaitu Jichu dan Ogiop serta pasukannya, akan ikut dengan Huppo pergi ke distrik 6, sementara tim 2, diisi Bulti dan Maro jadi tim pengintai, dan tugas mereka mengintai distrik 7, dengan tegas Huppo mengatakan kepada mereka, untuk menaklukkan distrik yang sudah dipercayakan kepada mereka, serta harus menyelesaikan sebelum matahari terbit. Kemudian mereka pun berpencar. Sambil melompati bangunan satu ke bangunan lainnya, Bulti melompat kesal karena ia masih tidak mengerti dengan perkataan Huppo sebelumnya. Sementara pendapat Bulti adalah suku Gom menjerumuskan mereka ke dalam penderitaan selama 4000 tahun, dan rasa sakit adalah bumbu penyedap agar sup balas dendamnya jadi lengkap. Lalu apa yang dimaksud dengan membunuh tanpa rasa sakit? Bulti menanyakannya pada Maro. Dengan santai Maro menjawabnya, jikalau itu adalah perintah tuan mereka. Bulti membalas, "Hei, aku tahu itu, tapi tetap saja itu membuatku pusing."
Lalu bagaimana aku harus mengeluarkan kekuatanku? Singkat waktu, akhirnya mereka berdua sampai di distrik 7. Sesampainya di sana mereka terhenti karena muncul sebuah energi bukan energen. Nah, energi itu berwarna agak ungu kehitaman disertai kilat listrik dan kemudian energi tersebut berkumpul ke satu titik, lalu muncullah seseorang berjubah hitam. Bulti, Maro, mereka sama terkejutnya namun pemikiran mereka berdua berbeda. Maro berpikiran jikalau orang itu adalah salah satu pemburu beom yang dibicarakan manusia. Sedangkan Bulti hanya kaget sambil membelalakan matanya. Di tengah kebingungan tersebut, orang berjubah hitam itu berkata, "Kalian pasti membenci manusia." Sambil mengangkat tangannya ia mengatakan jikalau karena sebab itulah dirinya mengajak kepada Bulti dan Maro untuk memberi tawaran yang pasti akan menguntungkan mereka berdua. Namun karena kemungkinan Maro ini lebih tua dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan, ia memberitahu Bulti jika mereka tidak ada waktu untuk meladeni orang itu. Bulti menjawab, "Baiklah." Mereka bersiap, dengan cepat mereka berdua menghilang dari hadapan orang itu. Hal itu rupanya tak mempengaruhinya dan ia masih tetap berdiri saja di sana. Tiba saja Bulti dan Maro sudah ada di sampingnya dan mereka berdua serentak melakukan serangan cepat itu. Akhirnya, sebuah ledakan benturan kekuatan pun tak terelakkan. Namun kendati demikian, di balik asap tebal di sana terlihat sosok seseorang yang masih berdiri. Ia berkata, "Ya ampun. Tiba-tiba saja menyerang. Is, kasar sekali antum. Tapi, kalau kalian begini membuatku jadi lebih mudah untuk berbicara." Rupanya hal yang terjadi, malah sebaliknya lah Bulti dan Marolah yang akan jadi beom geprek sebentar lagi. Sementara Bultinya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa mereka berdua dalam sekejap sudah terbaring dengan kepala digenggam orang jubah hitam itu. Sedangkan Maro agak kesal hingga membuatnya berpikiran jika hal ini sungguh memalukan. Dengan sangat marah Maro mulai mengeluarkan kekuatannya. Perlahan-lahan kekuatan yang melapisi jarinya dan akan menjadi sebuah senjata. Terlihat mukanya juga mulai berubah. Akan tetapi dengan santainya orang itu merendahkannya. Ia berkata, "Itu tidak berguna. Kekuatan kalian tidak akan cukup untuk bisa melarikan diri." Lalu ia pun mendorong kepala Maro hingga menjadikan tempatnya retak dan sedikit mulai berhancuran. Dengan gugup Maro mengatakan orang berjubah hitam itu bukan lagi manusia. Orang itu menjawabnya jika bukan jawaban seperti itu yang dia inginkan. Lalu orang tersebut mengatakan kembali bahwa dirinya hanya ingin membuat penawaran yang menguntungkan. Apakah kalian ingin mendengarkannya? Berpindah ke markas besar Tiger Butterfly. Di mana saat itu Deongjin sedang memberitahukan kepada bos besar, bahwa hasil buruan mereka telah diambil dan mereka juga diancam. Yang mana Deongjin membuat sebuah cerita dengan menjadikan JH, Haru, Geon serta Huan sebagai perampok yang telah mengambil bounty mereka. Padahal sebenarnya adalah Deongjin serta timnya sendirilah yang melakukan hal itu, namun malah membalikan fakta sebenarnya. Bos besar berkata pada Deongjin, jikalau ia cukup terkesan dengan mereka. Ia juga tidak akan mempermasalahkan hal yang terjadi kali ini, namun sebagai gantinya ia meminta Deongjin untuk membawa mereka pada dirinya. Kemudian ia pun tersenyum licik. Dan orang ini bernama Komandan Dong Cheol. Dong Cheol mengatakan lagi, jikalau bakat mereka itu sangatlah dibutuhkan oleh Tiger Butterfly kita. Deongjin hanya bisa diam dengan muka kesalnya mendengar ucapan Komandan Dong Cheol tadi hingga ia pun keluar dari ruangan. Sambil menggenggam tangannya Deongjin tidak habis pikir jika Komandan Dong Cheol berkata seperti itu. Sambil mengingat Geon yang menodongnya sebelumnya, dalam hatinya Deongjin berkata, bagaimana bisa dia mengatakan seperti itu, padahal ia juga tahu kalau merekalah yang membuat Tiger Butterfly mendapat kerugian besar. Mereka itu pantas mati, tapi justru sebaliknya, dia malah menyuruhku untuk membawa mereka hidup-hidup. Namun seketika seseorang menyapanya, Pak,
Bagaimana kabarmu? Deongjin terkejut, ia berpaling lalu menjawabnya. Hei, sudah lama kita tidak bertemu. Dan berhentilah memanggilku Pak. Kita berdua ini sudah menjadi ketua tim sekarang, jadi berhentilah memanggilku seperti itu. Bagaimanapun kau itu akan selalu menjadi pemimpin untukku Seongjin. Dia adalah Kyongtae Kim pemimpin tim 3 Butterfly. Lalu Yongtae menatap ke arah berkas yang sedang Deongjin pegang itu. Ngomong-ngomong, apa yang ada di tanganmu itu? Oh, ini. Tiba-tiba saja sebuah pemikiran licik terlintas di kepala Deongjin. Dengan senyuman licik ia memanggil Yongtae, lalu menanyakan apa Yongtae sedang senggang. Jikalau ada, bisakah Yongtae membawa para bajingan ini kepadanya sesambil menunjuk ke arah berkas itu. Yongtae yang bingung ia menanyakan, memangnya siapa mereka itu? Lalu Deongjin menjelaskan jikalau mereka itu adalah pencuri yang membuat Komandan Dong Cheol tertarik dengan mereka karena mereka adalah pencuri. Tentu saja Yongtae kaget mendengar mereka itu adalah pencuri. Kemudian Deongjin menghasut Yongtae agar memakai kekerasan jika mereka memang tidak bisa dilumpuhkan, dan ia juga menambahkan bahwa mereka itu harus dihapus dari masyarakat. Sementara itu, JH yang sedang memegang ponselnya merasakan seseorang sedang membicarakan dirinya. Sesambil menggaruk kupingnya, JH berkata, "Apa ada orang yang sedang menggibah tentang diriku?" Kemudian Geon di sana menanyakan, "Aku mau membeli makanan ringan, apa kalian berdua ingin sesuatu yang ingin aku belikan?" Haru mengatakan jika ia ingin es krim, sementara JH ingin dibelikan sekaleng soda. Setelah Geon pergi membeli makanan, JH membuka sebuah berita melalui ponselnya. Di berita itu dikatakan bahwa grup Yisal menyarankan agar para remaja ditemani oleh Hunter Beom untuk mendapat perlindungan yang lebih baik. Grup Yisal juga mengumumkan jika mereka akan menanggung biayanya. Berita itu berputar hingga Geon datang dan menyerahkan soda milik JH serta es krim punya Haru. Mendengar berita tadi, membuat JH teringat ingin mengatakan sesuatu pada Geon yang sudah lama ingin ia katakan. JH pun menanyakannya, "Geon, berapa lama rencana kau untuk tinggal bersama kami?" Lalu Geon mengatakan alasannya, "Kau tahu, Beom yang sedang kukejar belum menunjukkan dirinya. Jadi aku akan bekerja sama denganmu sampai aku menemukannya." Namun JH tak percaya. Ia mengatakan apakah alasannya adalah karena kamu kesepian. Kata-kata itu membuat Geon tertunduk diam sambil memegangi gelas mie instan miliknya. Namun Geon kembali mengangkat mukanya. Dengan muka datarnya, ia mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan pada mereka berdua tentang kejadian yang sudah terjadi di distrik 6, dikabarkan seluruh daerahnya telah sepi dari penduduk, akibat adanya Beom. JH yang merasa jika Geon mengubah topik pembicaraan mereka, ia sedikit kaget, namun JH tak mempermasalahkan dan juga tidak ingin menanyakannya lagi. Pembicaraan itu pun dilanjutkan, di mana Geon menerangkan padahal tempat itu sebelumnya masih terdapat banyak orang. Sampai para Beom menyerang hingga angkatan bersenjata pun tidak bisa menangani situasinya. Haru juga menimpalinya jika ia sebenarnya juga mendengar kabar itu. Kalau setiap organisasi yang berkumpul untuk melawan balik, malah lenyap tak bersisa. Kejadian itu terjadi mulai dari distrik 1 sampai distrik 6 yang mana tempat itu, bukan lagi milik manusia. Namun JH agak heran dengan mereka yang menyerang secara berurutan. Mulai dari distrik 1 hingga distrik 6, sementara Geon yang juga penasaran, ia berpikiran jikalau para Beom itu seolah-olah sedang membuat sebuah permainan. Alangkah buruknya lagi jika game tersebut memiliki quest yang harus dimainkan. Sehingga membuat perasaan seseorang jadi tertekan karena harus melakukannya jika tidak, akan dilenyapkan. Haru menyimpulkan, karena mereka bertiga sedang berada di distrik 10, maka mereka akan aman. Namun menurut Haru itu hanyalah pemikirannya saja. Sambil menyeruput mie instannya, Geon memuji sifatnya yang cukup merendah dan berhati dingin dengan penampilannya. JH melihat Geon berbicara sambil makan seperti itu,
ia segera menyuruhnya agar jangan berbicara sambil makan dengan mulut penuh begitu. Namun seketika pembincangan mereka terhenti, dikarenakan terdengarnya suara raungan monster Beom. JH, Geon dan Haru menyadarinya jika yang barusan mereka bicarakan akhirnya datang. Beralih ke sebuah tempat, tepatnya di taman sekolah anak-anak. Terlihat guru-guru di sana sedang melindungi anak muridnya. Salah satu guru yang berada di tengah, dengan tangannya yang sudah terluka, ia berusaha untuk menjaga para murid serta para gurunya juga. Rupanya para monster Beom yang dirasakan oleh JH, Geon dan Haru tadi, ternyata muncul di tempat ini. Salah satu monster Beom di sana mengatakan jika mereka begitu mudah masuk ke dalam kota. Aku tahu aku membuat keputusan yang tepat, ketika aku memutuskan untuk mengikuti Bulti. Aku khawatir ketika aku mendengar ia bekerja sama dengan orang misterius, tapi ternyata dia lebih berguna dari yang kukira. Lalu monster Beom satunya juga menambahkan, jika ia yakin yang lain pasti sedang sibuk dengan hal membosankan. Kemudian monster Beom sebelumnya membenarkan, "Kau benar, bisa melayani master yang tepat." Adalah sebuah kebenaran yang membuat mereka terlepas dari belenggu mereka tinggal. Karena kita tidak bisa membawa mereka semua. Haruskah kita bersenang-senang terlebih dulu? Monster Beom bersiap menyerang para guru dan murid di sana. Guru yang tangan terluka itu mulai gemetar. Ia memejamkan matanya sambil meneteskan air mata bahwa ia siap mempertaruhkan nyawanya. Akan tetapi, beberapa sayatan membelah-belah si monster yang mana monster itu agak kaget karena itu cepat sekali. Nah rupanya itu JH yang datang dengan sekejap mata. Kemudian JH berbalik lalu menanyakan tentang keadaan guru dan para muridnya. Dua orang guru itu memuji-muji sambil menanyakan apakah JH itu adalah Hunter Beom. Lalu mereka pun mengucapkan terima kasihnya kepada JH. Namun JH yang tak pernah menerima pujian seperti itu, ia pun merasa canggung, terlebih Haru serta Geon juga masih belum datang yang membuatnya semakin canggung. Kemudian, salah satu anak mendekati JH dan memanggilnya. JH pun menanyakan pada anak itu kenapa memanggilnya. Anak itu menunjuk ke lantai 2 sekolah dan mengatakan jika temannya masih ada di lantai 2 tersebut. Sementara anak yang tertinggal tadi, rupanya sedang bersembunyi di balik selongsoran, ia menangis-nangis ketakutan. Namun, sebuah bayangan makhluk besar muncul di hadapannya, anak itu membuka matanya dan satu monster Beom sudah menemukannya. Belum sempat melahap mangsanya, suara langkah kaki terdengar memasuki ruangan. Sontak monster pun menoleh, dan melihat seseorang masuk. Lalu salah satu monster muncul dan berkata, "Aku tidak tahu kalau di sini masih ada manusia." Sedangkan JH masih di luar. Ia bersiap, lalu meloncat ke arah jendela lantai 2. Dan JH pun memecahkannya. Namun setibanya di dalam, ekspresi mukanya berubah karena melihat satu orang laki-laki sudah menghabisi monster Beom di sana dengan tombak miliknya. Nah jadi, sesudah laki-laki itu masuk, monster di belakang mengatakan jika ia tidak tahu kalau masih ada manusia. Kemudian monster di depannya menyarankan untuk dirinya saja yang ambil bagian, karena ia masih kekurangan kota. Lalu, monster itu pun menyerang. Sementara monster yang satunya sudah bersiap melahap anak kecil. Belum sempat aksinya dimulai, sesuatu mengenai kepala si monster. Monster berpaling sambil mengatakan jika laki-laki itu harus belajar sopan santun. Alangkah terkejutnya ia, kalau monster sebelumnya sudah kalah dan yang mengenai kepalanya tadi ternyata adalah kepala si monster yang sudah kalah. Monster itu berkata, Kau seorang Hunter Beom." Saat bersamaan datang satu monster besar yang jadi pemimpin para monster Beom. Pemimpin itu tak menyangka satu sudah ditumbangkan. Lalu ia menanyakan pada monster sebelumnya, apakah laki-laki ini orang yang telah menumbangkannya. Monster sebelumnya membenarkannya. Kemudian pemimpin monster itu tersenyum, lalu ia memanggil para monster Beom lainnya.
Dan para monster beom pun bermunculan. "Bunuh dia," ucap pemimpin monster kala itu. Laki-laki itu melesat maju ke arah anak kecil bersembunyi untuk melindunginya. Sedangkan monster sebelumnya berpindah berkumpul ke kelompoknya. Para monster segera bergerombol menyerang, namun laki-laki itu tanpa rasa takut mengayun, menusuk dan membelah serta menghabisinya dengan cepat. Hal itu semakin menjadikan anak kecil ketakutan karena cairan merah bersimbah kemana-mana. Namun, anak kecil tiba saja berhenti menangis ketakutan karena sebuah suara yang mengatakan jika ia tidak usah khawatir. Dan orang yang mengatakan hal itu adalah laki-laki yang melindunginya. Sambil menghalau para monster di sana, laki-laki tersebut berkata, "Aku pasti akan membawamu pulang ke rumah." Namun, berbeda halnya dengan pemimpin monster yang mendengar perkataannya. Pemimpin monster menertawakan hal itu, dan menyebutnya bahwa itu adalah khayalannya saja. Pemimpin monster akan menyebut dirinya kucing jika laki-laki itu berhasil keluar dari sini hidup-hidup. Namun sekarang, pemimpin monster itulah sebaliknya yang tak bisa keluar hidup-hidup. Dengan terkesannya JH menanyakan siapakah orang tersebut. Dengan pose seperti pahlawan yang sudah berhasil memenangkan peperangan, namun tombaknya malah patah. Kemudian mereka bertiga pun keluar. Dan terlihat anak kecil tersebut begitu bersyukur bisa ketemu dengan temannya lagi. Terutama dua orang ini. Di sana JH berkata, "Aku sangat senang semua orang selamat." "Ya, aku juga," ucap laki-laki di sampingnya. Kemudian JH sedikit basa-basi mengenai pertarungan laki-laki itu. "Ngomong-ngomong, kau menakjubkan juga. Kau bisa mengalahkan semua beom sendirian." Lalu JH pun mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya. "Namaku JH. Siapa namamu?" Laki-laki itu memegang tangannya. JH juga memperkenalkan dirinya, jika dirinya adalah Joan. Namun perkenalannya harus disuguhkan, karena kedatangan Haru dan juga Geon. Sambil berlarian mereka berdua memanggil JH, juga mempertanyakan apakah dirinya baik-baik saja. Sesampainya, Geon lekas saja menanyakan di mana beomnya. Namun Haru mengatakan, jika dirinya tidak merasakan beom lagi karena mereka sudah pergi. JH mengatakan jika ia juga Joan telah mengurus para beom itu. Dan mempertanyakan kenapa Haru serta Geon begitu lama datang ke sana. Haru menjelaskan jikalau mereka harus menyelamatkan orang-orang yang dicengkram oleh beom, saat mereka dalam perjalanan. Kemudian, Haru yang penasaran dengan seseorang di samping JH, Haru pun menanyakan siapa nama laki-laki tersebut. JH memperkenalkannya jika orang ini adalah Joan. Dan juga mengatakan bahwa Joanlah yang bertarung dengan beom sebelum dirinya datang ke sini. Haru pun memujinya, karena Joan adalah pria yang baik. Namun, berbeda dengan Geon. Mukanya terlihat marah saat memandang seseorang. Haru pun menanyakan kenapa Geon malah memasang muka marah seperti itu. Geon mengatakan jika dirinya sebenarnya juga tahu. Namun karena sudah tidak bisa menahan lagi. Akhirnya Geon menodongkan senjata ke arah Joan dan menyuruh JH untuk menjauhkan dirinya. Karena ia mencium bau beom terhadap Joan. Suasana pun agak tegang kala itu. Geon menanyakan siapa Joan sebenarnya. Tiba-tiba saja tubuh Geon terangkat ke atas dan yang mengangkat adalah Haru. Haru menyuruh Geon untuk membuang kebiasaan buruknya itu yang menyapa seseorang dengan todongan senjata. Namun Geon menyangkalnya, jika ia benar-benar merasakan bau beom pada Joan. Akan tetapi Haru menepinya, "Kau tak perlu melebih-lebihkan. Sebagai seorang hunter beom, itu wajar kalau dia berbau beom seperti itu." Dengan agak malu JH berkata pada Joan, "Maaf soal itu. Sebelumnya ia juga menodongkan senjata padaku saat kami pertama kali bertemu. Mungkin sulit untuk mempercayainya sekarang, tapi dia adalah orang yang baik." "Kau punya banyak teman yang menarik," ucap Joan yang menyahutnya. Lalu Joan bertanya pada JH, apakah mereka itu tim? JH menjawab, jika mereka bukanlah tim, mereka hanya saling kenal dan akhirnya bekerja sama. Kemudian Joan bertanya lagi tentang seorang beom yang bernama Bulti. JH menjawab,
Beom bernama Bulti, maksudmu? Belum sempat perkataannya selesai, satu tembakan melesat ke sisi Joan. Geon berkata, "Bagaimana kau tahu tentang Bulti?" Ia mempertanyakannya pada Joan. Kelakuan Geon tadi membuat percekcokan antara Haru dan Geon serta JH pun terjadi. Dengan muka konyolnya Geon mengatakan jika yang ia lakukan barusan adalah hal yang wajar untuk situasi seperti ini. Dengan muka datarnya Haru mengatakan bahwa ia tidak bisa begitu saja melepaskan seseorang yang baru saja menembak orang lain. JH juga membenarkannya, bagaimana bisa Geon menembak di tempat seperti ini. Sedangkan Joan yang melihat, bingung dengan mereka bertiga. Namun seketika mukanya tersenyum. Hingga akhirnya Joan menjelaskan maksud pertanyaannya tadi. Jikalau Beom yang bernama Bulti itu telah membunuh pacarnya, maka dari itu dia mencarinya untuk membalaskan dendam pacarnya. Dengan senyuman, Joan meminta maaf jika sebelumnya ia bertanya, karena mereka itu Hunter Beom, namun malah menjadi kesalahpahaman. Akhirnya Haru pun menurunkan Geon dan mengatakan jika Geon bisa melihat sendiri, bahwa Joan bukanlah Beom. Lalu Haru juga memperingatkan Geon, "Jika ingin tinggal bersama kami, kau itu harus membuang kebiasaan burukmu itu." Kemudian Haru menyuruhnya agar minta maaf, dan mengatakan jika orang bijak itu akan mengakui kesalahannya sendiri. "Dengarkan itu ya," ucap JH yang ikut mengejeknya. Dengan mukanya yang kesal, Geon hanya diam mendengarkan. Hingga akhirnya ia melakukannya dengan agak canggung. Geon meminta maaf kepada Joan atas kesalahpahamannya tadi. Dan tentang Bulti, kata Geon mereka juga memiliki masalah yang sama. Namun, Joan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena Geon tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan permohonan maafnya, ia melihat tombak Joan yang sudah patah lalu menanyakannya. Joan menjelaskan, jika tombaknya tersebut patah setelah melawan Beom sebelumnya. Mungkin menurut Joan, waktunya dirinya mengganti dengan yang baru. Lalu, tiba-tiba saja Geon berkata, "Kau tak memberiku pilihan." Hal itu tentu saja membuat Joan merasa bingung. Lalu Geon melanjutkan, "Kami akan berkunjung ke tempat pertukaran senjata. Kau bisa ikut dengan kami kalau kau mau." JH pun menjelaskan pada Joan, jika itu adalah caranya untuk meminta maaf. Sebenarnya, dia itu tidak tahu cara untuk menyampaikan perasaannya. Joan pun hanya tersenyum mendengarnya. Kita berpindah ke gorong-gorong bawah tanah. Terlihat, begitu banyak sekali para manusia dibawa menuju ke sebuah tempat di gorong-gorong bawah tanah. Juga ada para monster Beom di sana yang bertugas mengawasi mereka. Salah seorang keceplosan berkata jika ia tidak ingin mati. Namun hal itu sudah didengar oleh Bulti yang ternyata juga ada di sana. Dengan muka menyeramkannya Bulti berkata, "Kau tidak mau mati. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu dulu. Kalian semua akan menjalani kehidupan baru di sini." Di mana tempat tersebut seperti kurungan penjara yang dipenuhi oleh monster Beom. Dan para manusia yang barusan dibawa akan dijadikan ternak seperti mereka. Orang itu berteriak-teriak pada Bulti untuk melepaskannya. Dan jika ia dilepaskan, maka ia akan menuruti semua perintahnya. Namun Bulti tidak menghiraukan. Ia selalu menebak jika manusia yang dibawa ke sini pasti berbicara seperti itu. Lalu Bulti berpaling dengan senyuman. Ia mengatakan, "Jika yang dia inginkan itu adalah penderitaan dan jeritan kalian. Kalau kalian sudah paham, tunggulah giliran kalian dengan tenang di sana." Orang itu pun tidak berkutik lagi. Kemudian Maro menghampirinya dan menyambut kedatangannya. Bulti yang melihat Maro menghampirinya, ia menyapanya dengan menyebut kakak dan mengatakan jikalau dirinya baru saja datang ke sini. Maro menyangka jikalau Bulti menyukai tempat ini. Sambil mengangkat tangannya yang berisi kuku tajam, Bulti membenarkannya. Jikalau dirinya sangat menyukai tempat ini, karena setelah beratus-ratus tahun dirinya tidak pernah bisa untuk memperlakukan manusia sesuka hatinya. Akan tetapi,
Mukanya berubah jadi serius, karena memikirkan orang berjubah hitam sebelumnya dan mempertanyakan pada Maro, apakah mereka bisa mempercayai orang itu. Bulti juga mencurigai dengan orang berjubah hitam tersebut, yang datang tiba-tiba kemudian memberikan tempat untuk mereka berdua. Dan bahkan Bulti yakin jika orang itu mungkin bukan manusia. Maro mengatakan pada Bulti untuk mengikuti saja apa yang ia perintahkan. Berkatnya juga, kita bisa memakan manusia sepuasnya. Lalu setelah kekuatan asli kita berangsur-angsur pulih, dan cakar kita sudah memanjang, saat itulah kita bisa membunuhnya bersama dengan para manusia. Mendengar hal itu, Bulti pun membenarkannya, yang mana pada akhirnya, merekalah yang akan tertawa. Kemudian Bulti pamit pergi dari sana. Maro pun mempertanyakannya. Bulti mengatakan jika ia ingin pergi ke tempat Jaho. Di sebuah sel, terlihat dua orang manusia sedang ketakutan sambil menatap seseorang. Dan orang berduduk itulah yang bernama Jaho, dan dia adalah Beom yang dikurung, lalu dua orang manusia di sana sebagai makanannya. Namun Jaho ini rupanya berbeda dengan Beom lainnya, di mana ia tidak mau memakan para manusia yang dimasukkan ke dalam selnya untuk dimakan. Lalu Bulti datang dan menanyakan kepada Jaho, kenapa Jaho tidak memakan mereka. Namun Jaho hanya diam. Kemudian Bulti melanjutkan, jika ia cukup terkesan melihat Jaho yang bisa bertahan tanpa melahap manusia. Jaho memanggil Bulti, namun Bulti kembali melanjutkan perkataannya. Sebelumnya ia sudah mengatakan, jika Jaho memakannya satu orang saja, maka ia akan mengeluarkan Jaho dari sel. Dan tidak perlu menahan sakit karena tidak ingin memakan mereka. Jaho menjawabnya, jika ia tidak akan memakannya. Ia menanyakan alasan Bulti membunuh para manusia. Dan Jaho juga mengatakan jika Beom dan manusia itu bisa hidup berdampingan. Dengan muka sinisnya Bulti mengatakan, jika para manusia itulah yang pertama kali memulainya. Apakah kau lupa dengan pengkhianatan bangsa Gom? Dengan keras Jaho menyangkalnya, bahwa walaupun begitu, keturunan mereka tidaklah bersalah. Tentu saja mereka bersalah, ucap Bulti yang kesal sembari memegangi jeruji besi. Lalu ia mendekatkan mukanya ke jeruji dan dengan muka seramnya ia berkata, karena bangsa Gom, kita terkurung di dunia bayangan dalam waktu yang sangat lama. Saat keturunan mereka hidup dengan gembira, sedangkan kita terkurung di tempat tanpa cahaya selama ribuan tahun. Kalau aku belum membunuh semua manusia, maka kebencian dalam diriku tidak akan pernah pudar. Mendengar hal itu, dengan muka marahnya Jaho bertanya, jadi, itu juga termasuk alasanmu membunuh Narae? Bulti mengatakan, jika Narae telah membelot ke manusia dan menunjukkan taringnya kepada kami. Beom yang membelot melindungi manusia adalah musuh mereka. Lalu Bulti kembali menyuruh Jaho untuk memakan manusia. Dengan tegas Jaho mengatakan pada Bulti, jika ia tidak bisa melakukannya dan tak ingin memakannya. Benarkah? Ucap Bulti. Karena Bulti tidak ada pilihan lain, ia pun menggunakan metode kasar. Bulti menyuruh monster Beom yang menjaga di sana untuk membawa seseorang itu ke selnya Jaho. Terlihat orang tersebut memiliki postur tubuh yang bagus, namun tubuhnya sangatlah lemah. Jaho kaget melihat orang itu. Bulti mengatakan jika dia adalah manusia istimewa yang khusus disiapkan untuk Jaho makan. Awalnya Bulti berniat untuk ia santap sendiri, namun kini ia berubah pikiran dan memberikannya kepada Jaho untuk ia makan. Laki-laki itu didorong oleh Bulti masuk ke dalam selnya Jaho. Sedangkan Jaho berusaha memanggilnya. Akan tetapi, ketika ia hendak menghampirinya, tercium aroma lezatnya menusuk hidung Jaho yang membuat Jaho harus menutupi hidungnya. Sementara Bulti, ia terus-terusan mendesak Jaho agar segera memakannya. Namun Jaho bersikeras tidak akan memakannya, ia menghantamkan kepala ke lantai agar kesadarannya masih bisa ia kendalikan. Bulti yang sudah muak melihat keras kepalanya Jaho, ia pun beranjak pergi sambil menyemangatinya. Selamat berjuang Jaho, ucapnya kala itu.
Bulti pun pergi dari sana. Sementara itu, di tempat pusat perbelanjaan kota tua Xinxi, ada seseorang yang membuat orang-orang bingung melihat dirinya sedang memegangi sesuatu. Dan terlihat, sambil berjalan orang tersebut sedang memegangi sesuatu yang kita sebut saja sebagai barang antik. Kala mana orang melihat dia itu aneh, karena berjalan sambil melihat seperti itu. Namun sebenarnya, benda antik itu dapat melihat sejarah seseorang. Mau itu dari kakek yang dulunya adalah seorang raja, paman dan bibi yang dulunya adalah pejabat dan pesuruh raja pada zaman Joseon. Semua itu dapat ia lihat hanya dengan menggunakan benda antik tersebut. Namun, saat ia mengarahkannya ke JH yang kebetulan juga lewat di sana, ia agak heran, lalu ia mengarahkannya lagi ke selanjutnya yaitu Haru, Geon serta Joan yang mana ia begitu terkejutnya, jikalau kehidupan empat orang ini memiliki keterkaitan satu sama lain atau memiliki kehidupan masa lalu yang sama. Dan penampakan masa lalunya adalah seseorang memakai jubah berbulu dan memiliki bentuk kepala seperti beom namun memiliki berwibawa sebagai seorang pahlawan. Yang membuat dirinya penasaran dengan mereka, hingga ia pun memutuskan untuk mengikutinya saja. Namaku adalah Chen. Awalnya aku hanyalah pemuda normal. Namun suatu hari, pembunuhan brutal terjadi di Gunung Inwang. Dan karena terlihat seperti hasil perbuatan harimau, orang-orang mulai menyebut kasus ini sebagai ulah beom. Akibatnya, karena kejadian ini, perekonomian Xinxi menurun. Dan saham Yisal Group yang memegang sebahagian besar perekonomian Xinxi juga ikut anjlok. Karenanya, Huan Wong sebagai perwakilan Yisal Group, memutuskan untuk berburu beom dengan kebijakan metode hadiah khusus. Dengan begitu, perang antara beom dan pemburu beom pun dimulai. Namun peristiwa itu terasa tak nyata bagiku. Menurutku kejadian itu sangat tidak realistis, dan kupikir tak ada hubungannya denganku. Sampai akhirnya aku bertemu langsung dengan beom. Entah untung atau sial, aku tinggal selama beberapa hari di perut beom karena dia menelanku tanpa mengunyahnya. Saat itu aku berpikir lebih baik aku mati. Berada di perut beom dalam keadaan sadar bukanlah hal yang wajar. Lambung itu gelap, lembab, dan menjijikkan. Setiap lambung beom bergerak, aku selalu berpikir kapan aku mati. Apakah itu menyakitkan? Ketakutan terus menghampiri dan aku tak bisa menjaga kewarasanku. Saat mengira riwayatku benar-benar tamat, aku melihat cahaya putih di depanku. Ketika aku mati-matian mengulurkan tangan untuk meraihnya, sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhku. Seolah ada kekuatan yang mengalir masuk. Beom yang menelanku, meronta-ronta sekuat tenaga, seakan juga bisa merasakannya. Cahaya itu tidak kunjung padam. Dan pada akhirnya, terjadi ledakan yang sangat hebat. Saat itu aku benar-benar mengira akan mati. Aku berhasil keluar dari perut beom, tapi setelah tiba di rumah pun aku masih cemas dan gemetar ketakutan. Hingga, waktu berlalu, hatiku mulai tenang. Lalu tiba-tiba aku penasaran pada benda yang kudapatkan hari itu. Sepertinya ini alis beom yang memakanku waktu itu. Bentuknya seperti hiasan pesta dansa. Aku melihat pria dengan penampilan tidak biasa. Pria itu menebas beom dengan pedangnya yang hitam dan tajam. Tapi wajahnya terlihat menderita. Aku sulit mempercayai apa yang kulihat. Apa aku gila? Apa karena itu aku mulai berhalusinasi? Setelah itu, aku mulai mengamati beberapa orang dengan alis beom. Akhirnya aku sadar bahwa alis beom ini memiliki kemampuan untuk melihat kehidupan masa lalu seseorang. Saat sedang melihat-lihat kehidupan masa lalu orang lain, aku menemukan sekumpulan orang yang masa lalunya sama denganku. Aku jadi penasaran, hingga aku mencoba mengikuti mereka. Dan itulah cerita masa lalu seorang pemuda yang sebelumnya mengikuti JH serta rekannya. Orang itu bernama Chen, lalu benda antik sebelumnya itu diberinya nama alis beom.
Kita pindah ke tempat perdagangan senjata cabang kota tua Shinshi. Nampak kala itu, muka Geon agak mengherankan. Geon terkejut mendengar harga yang disebutkan oleh penjual. Di mana penjual itu menawarkan harga tombak itu senilai 1,5 miliar, yang sontak saja hal tersebut membuat kaget Geon juga yang lainnya. Namun sebenarnya bukan segitu nilai harganya, namun karena penjual itu mengira jika Geon dan lainnya adalah seorang hunter pemula, maka dari itulah penjual tersebut menaikkan nilai harganya. JH menanyakan, jika itu bukan pistol, kenapa harganya bisa semahal itu? Penjual itu mengatakan, justru ini lebih berharga karena bukan pistol. Memangnya kau bisa menemukan benda semacam ini di tempat lain? Ini senjata berkualitas tinggi yang cukup kuat, sekaligus cukup ringan untuk ukuran sepanjang ini. Aku tak bisa menjualnya karena belakangan ini sulit didapatkan. Geon berkata, Paman, memangnya kami ini terlihat seperti orang bodoh. Aku tahu karena aku juga pernah berbisnis. Harga tertinggi untuk senjata jarak dekat itu 500 juta. Namun penjual itu menepisnya jikalau yang disebutkan Geon itu adalah harga lama. Ia juga mengatakan, karena pemburu beom itu semakin banyak saja, maka harga senjata pun juga ikutan naik hingga berkali-kali lipat. Tawar-menawar terus terjadi antara Geon dan lainnya dengan si penjual yang licik. Tidak jauh dari tempat tawar-menawar, terlihat Chain sedang duduk sembari melihat JH dan lainnya masih tawar-menawar di sana. Chain merasa, kalau JH dan yang lainnya tidak pandai dalam tawar-menawar. Namun, ia teringat sesuatu tentang tombak yang ingin Geon beli. Chain pun berdiri, sambil menghampiri ke tempat percekcokan. Chain berkata, Paman tidak boleh menipu. Dengan keras penjual itu mengatakan, Apa, penipu? Siapa kau? Berani-beraninya kau ikut campur. Lalu Chain mengatakan yang sebenarnya tentang tombak itu. Di mana tombak tersebut adalah bonus untuk pembelian sepucuk pistol. Chain berkata, menjual barang bonus dengan harga 1,5 miliar itu keterlaluan. Mendengar hal itu, kebiasaan buruk Geon pun keluar. Ia mengeluarkan pistolnya dan menanyakan apakah benar paman itu berniat menipu mereka. Dengan takutnya paman itu beralasan jika itu hanyalah kesalahpahaman saja. Dalam hatinya penjual itu mengumpat kesal pada Chain yang telah merusak rencananya. Baiklah. Kalau begitu aku kasih harga 800 juta demi meluruskan kesalahpahaman ini, ucap si paman kala itu. Namun, dengan kehebatan tawar-menawar yang dimilikinya, Chain mengangkat 3 jari dan mengatakan 300 juta saja. Dengan keras si paman mengeluarkan suara terkejutnya. Kemudian Chain kembali memojokkan si paman lagi, dengan mengatakan jika tombak sebelumnya adalah bonus. Nah jadi, bukankah harga 300 juta itu cukup pantas? Suasana pun mulai ricuh oleh kata-kata sindiran yang dilontarkan oleh para hunter lainnya. Mendengar ocehan-ocehan para hunter beom yang sudah membuat gaduh seisi ruangan, si paman pun akhirnya kena mental. Sambil mengumpat kesal karena mendapat mimpi buruk, si paman menghentakkan kedua tangannya ke meja, dan menyuruhnya untuk mengambil tombak tersebut lalu pergi dari sana. Di luar JH bersyukur, jika mereka mendapatkan tombak tersebut dengan harga murah. Joan juga menimpalinya, jikalau dirinya sendirian, tidak mungkin bisa mendapatkan harga semurah itu. Kemudian Joan pun berterima kasih pada Chain atas bantuannya. Dan ia juga menanyakan, apakah Chain adalah seorang hunter beom. Tanpa sadar Chain mengiyakannya, padahal sebenarnya Chain sendiri belum pernah sekalipun berburu beom. Lalu Joan mengajak Chain untuk berburu bersama mereka. Belum sempat Chain menjawabnya, JH menanyakan apakah Chain ini lapar. Lalu JH mengajaknya untuk makan bersama mereka, karena ia akan mentraktir sebagai ungkapan terima kasihnya atas bantuan yang Chain lakukan sebelumnya. Akhirnya Chain pun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Namun sebenarnya dalam hatinya, ia hanya ingin mengamati mereka saja dari jauh. Seketika Chain terkejut sambil menatap ke arah depannya. Dalam hatinya Chain bilang,
kehidupan masa lalu macam apa lagi itu? Seperti orang yang baru kembali dari medan perang. Apa dia semacam veteran perang? Padahal aku sedang tidak memakai alis beom. Apa itu setan? Dia mendekat. Ternyata yang dimaksud oleh Chain adalah Huan yang datang dengan sempoyongan. JH yang belum menyadarinya, ia masih berbicara dengan Chain dan menanyakan tentang sesuatu yang ingin Chain makan. Dengan suara yang lemas, Huan memanggil-manggil JH. Hingga suaranya pun terdengar ke telinga JH. Karena penasaran, JH memalingkan mukanya. Betapa terkejutnya, melihat Huan yang sudah babak belur, dan nafas yang tidak beraturan. JH pun menanyakan perihal apa yang telah terjadi pada Huan. Sedangkan Chain yang mengira jika Huan adalah veteran perang, tidak menyangka jikalau yang dilihatnya itu adalah orang sungguhan. Sambil mengatur nafasnya, Huan mengatakan jika ia sedang mencari mereka. Tidak ada seorang pun, kata Huan, yang mau mempercayaiku. Kemudian ia menjelaskan, jika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa para beom menculik manusia. Dan juga bajingan yang ada bekas luka di matanya itu. Bulti juga ada di sana. Sontak dua orang yang sedang memborong si Bulti itu kaget, mendengar nama Bulti disebut. Lalu Huan melanjutkan perkataannya. Kemungkinan mereka juga membawa adiknya hidup-hidup. Meskipun ini terdengar tidak tahu malu, kata Huan, ia ingin meminta satu hal pada mereka, yaitu tolong bantu dia untuk menyelamatkan adiknya.